Uberland mengungkap sisi gelap algoritma Uber dan dampaknya pada dunia kerja. Pernah nggak kalian ngebayangin kalau aplikasi yang kita pakai sehari-hari kayak Uber ternyata punya sisi gelap yang penuh ketidakadilan? Di balik kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan, ada pengemudi yang terjebak dalam sistem yang nggak adil, dikendalikan oleh algoritma yang nggak kenal belas kasihan. Hal ini dibahas Alex Rosenblatt lewat bukunya Uberland: How Algorithms Are Rewriting the Rules of Work. Kalau kalian penasaran gimana teknologi bisa jadi senjata buat mengeksploitasi pekerja, video ini wajib banget kalian tonton. Buka buku yuk! Bagian 1, algoritma Uber, si bos tak terlihat. Oke, jadi begini. Meski secara resmi pengemudi Uber itu dianggap sebagai kontraktor independen alias mereka bos buat diri mereka sendiri, nyatanya nggak sesederhana itu. Di balik layar, ada bos tak terlihat yang ngatur semua gerak-gerik mereka, yaitu algoritma Uber. Algoritma ini yang menentukan kapan pengemudi harus kerja, kemana harus narik, dan bahkan berapa bayaran yang mereka terima. Misalnya, Uber sering kirim notifikasi yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya punya dampak yang besar. Satu perjalanan lagi buat capai bonus harian, atau dikit lagi kamu jadi gold driver. Pesan-pesan ini gak cuma jadi motivasi, tapi juga bikin pengemudi terus kerja, meski mungkin udah lelah atau sebenarnya pengen berhenti. Di sini, Uber mainin trik psikologis buat bikin pengemudi tetap di jalan lebih lama dari yang mereka rencanakan. Gak cuma itu, Uber juga sering main harga. Tarif yang pengemudi terima bisa berubah-ubah dan seringkali tanpa penjelasan yang jelas. Pengemudi gak punya kendali atas perubahan ini. Dan yang lebih parah, mereka juga gak tahu gimana caranya Uber ngitung tarif tersebut. Hasilnya, penghasilan mereka jadi gak pasti dan sulit diprediksi. Bagian 2, manipulasi dan eksploitasi. Game level ahli. Kalau ngomongin soal Uber, kita nggak bisa lepas dari gimana mereka jago banget dalam hal manipulasi dan eksploitasi pengemudi. Uber bikin pengemudi merasa mereka itu bos buat diri sendiri, tapi di balik itu, mereka dikontrol habis-habisan. Mari kita lihat beberapa trik yang mereka pakai. 1. Trik psikologis, bikin terus kerja tanpa henti. Contoh yang paling sederhana adalah gimana Uber pakai notifikasi buat dorong pengemudi tetap kerja. Misalnya, saat pengemudi udah capek, tiba-tiba muncul notifikasi yang bilang, 1 perjalanan lagi buat dapat bonus. Atau, area ini lagi rame, tarifnya lagi tinggi. Ini bikin pengemudi merasa rugi kalau berhenti sekarang. Padahal, seringkali area yang dibilang rame ternyata nggak seramai yang dibayangkan. Tapi karena pengemudi udah kepancing, mereka akhirnya tetap di jalan. Kerja lebih lama dari yang direncanakan. 2. Pendapatan yang nggak jelas. Permainan tarif dan bonus. Uber sering dijanjiin penghasilan yang tinggi, tapi kenyataannya banyak pengemudi yang merasa tertipu. Setelah dipotong biaya bensin, perawatan kendaraan, dan lain-lain, penghasilan bersih mereka sering jauh di bawah ekspektasi. Dan yang bikin tambah pusing, Uber bisa tiba-tiba nurunin tarif tanpa penjelasan yang masuk akal. Misalnya, mereka bisa mainin tarif dinamis, yang kadang bikin pengemudi dapat bayaran di bawah upah minimum secara rata-rata. Meski secara teknis mereka dapat bonus di sana-sini. Ini bikin pengemudi harus kerja lebih keras buat dapat penghasilan yang layak. 3. Pemutusan sepihak, nggak ada jaminan kerja. Ini nih yang paling menyakitkan. Uber punya kekuatan buat ngeblok atau bahkan memutuskan pengemudi dari platform tanpa peringatan atau alasan yang jelas. Bayangin, kamu udah kerja keras, tiba-tiba nggak bisa login ke akun atau kehilangan sumber penghasilan. Dan proses buat ngajuin banding atau sekedar minta penjelasan seringkali rumit dan gak jelas hasilnya. Sebelum ke bagian selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, biar gak ketinggalan rangkuman buku selanjutnya. Bagian 3, dampak sosial dan ekonomi, antara janji dan realita. Kehadiran Uber sering dipromosikan sebagai pencipta lapangan kerja baru yang fleksibel. Tapi kenyataannya, pekerjaan ini seringkali nggak stabil dan penuh ketidakpastian. Mari kita lihat lebih dalam dampaknya dari segi sosial dan ekonomi. 1. Kesenjangan pendapatan, kota besar versus daerah pinggiran.
Uber bikin perbedaan besar antara pengemudi di kota besar dan di daerah pinggiran. Di pusat kota, pengemudi bisa dapat banyak trip, tapi di pinggiran, mereka bisa sepi penumpang. Ini nggak cuma bikin pengemudi di daerah pinggiran kesulitan dapat penghasilan yang layak, tapi juga bikin kesenjangan ekonomi di antara pengemudi sendiri. 2. Isolasi sosial, kerja sendirian tanpa interaksi. Selain itu, pekerjaan di Uber juga bikin pengemudi merasa makin terisolasi. Dulu, kerja di kantoran masih ada interaksi sosial sama kolega. Tapi sekarang, interaksinya cuma sekilas sama penumpang, yang habis itu selesai begitu aja. Ini bisa bikin pengemudi merasa kesepian, terutama buat mereka yang sebelumnya terbiasa dengan lingkungan kerja yang lebih sosial. 3. Gangguan terhadap industri lokal, menghancurkan bisnis kecil. Kehadiran Uber juga sering menghancurkan bisnis transportasi lokal yang lebih kecil, seperti perusahaan taksi tradisional. Mereka nggak bisa bersaing dengan model bisnis Uber yang sering mensubsidi perjalanan buat dapat lebih banyak penumpang. Ini nggak cuma berdampak ke pengemudi taksi, tapi juga ke ekonomi lokal yang bergantung pada industri tersebut. Bagian 4, penghindaran regulasi, permainan licik Uber. Sekarang, mari kita bahas gimana Uber bermain cantik alias licik dalam hal regulasi. Uber punya satu strategi utama, memastikan pengemudi tetap dianggap sebagai kontraktor independen, bukan karyawan. Kenapa ini penting buat Uber? Karena kalau pengemudi diakui sebagai karyawan, Uber harus mengikuti berbagai aturan ketenaga kerjaan yang lebih ketat. Ini berarti mereka harus ngasih asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, cuti berbayar, dan lain-lain. Singkatnya, biaya operasional mereka bakal melonjak drastis. 1. Status kontraktor independen, menghindari tanggung jawab. Dengan status kontraktor independen, Uber bisa menghindari banyak tanggung jawab. Pengemudi nggak dapat jaminan asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, atau cuti berbayar dari Uber. Semua risiko jatuh ke pengemudi. Sementara Uber terus menikmati keuntungan besar tanpa harus mikirin kesejahteraan pekerjanya. Mereka juga ngelobi habis-habisan supaya undang-undang nggak berubah dan pengemudi tetap diklasifikasikan sebagai kontraktor independen. 2. Menghindari pajak dan regulasi transportasi lokal. Selain menghindar dari tanggung jawab ke pengemudi, Uber juga sering mencoba menghindari pajak dan regulasi transportasi lokal. Perusahaan taksi konvensional harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti lisensi khusus dan membayar pajak tertentu. Uber sering banget ngelak dari regulasi ini, dengan alasan bahwa mereka cuma platform teknologi, bukan perusahaan transportasi. Di beberapa kota, Uber malah tetap beroperasi meskipun udah dilarang. Atau mereka coba memperkenalkan layanan baru yang memanfaatkan celah hukum. 3. Lobbying dan strategi hukum, mengamankan posisi. Uber punya tim hukum dan lobby yang kuat untuk memastikan undang-undang mendukung model bisnis mereka. Contohnya, mereka mendukung Proposition 22 di California yang akhirnya mengizinkan mereka buat tetap mengklasifikasikan pengemudi sebagai kontraktor independen, meski undang-undang negara bagian berusaha mengubah status itu. Mereka juga nggak ragu buat menggugat pemerintah atau otoritas lokal kalau regulasi dianggap merugikan. 4. Permainan tarif dan bonus, mengelak dari upah minimum. Uber sering menghindari aturan upah minimum dengan memainkan tarif dinamis dan struktur bonus. Misalnya, mereka bisa aja menetapkan tarif rendah selama periode tertentu, lalu menambahkan bonus buat pengemudi yang mencapai target perjalanan tertentu. Dari luar, kelihatannya ini insentif tambahan. Tapi sebenarnya, ini adalah cara buat ngelak dari kewajiban membayar upah minimum secara konsisten. Pengemudi akhirnya harus kerja lebih lama tanpa jaminan pendapatan yang stabil. Bagian 5, masa depan kerja, tantangan buat semua orang. Di akhir bukunya, Rosenblatt mengajak kita buat mikirin masa depan kerja di tengah perkembangan teknologi yang terus berubah. Menurut dia, Uber cuma contoh awal dari gimana algoritma dan platform digital bisa mengubah cara kita bekerja. Teknologi ini memang bikin segalanya lebih efisien dan fleksibel, tapi di sisi lain juga membawa tantangan besar buat hak-hak pekerja dan stabilitas kerja. Rosenblatt nyaranin supaya pemerintah dan regulator lebih ketat dalam melindungi pekerja di era digital ini. Kalau enggak, kita bisa aja melihat makin banyak perusahaan yang mengikuti jejak Uber, yang ngandalin teknologi buat menghindari tanggung jawab ketenaga kerjaan. Kesimpulan, di balik janji manis Uber.
Melalui Uberland, Alex Rosenblatt mengungkapkan sisi gelap Uber yang jarang disorot. Meski menjanjikan fleksibilitas dan kesempatan, kenyataannya Uber menggunakan algoritma untuk mengontrol pengemudi, memanipulasi pendapatan, dan menghindari tanggung jawab ketenaga kerjaan. Ini semua membuat pengemudi terjebak dalam ketidakpastian dan ketidakadilan. Uber memang merevolusi transportasi, tapi dengan cara yang sering kali merugikan pekerjanya. Penting bagi kita semua untuk lebih kritis dan memastikan bahwa teknologi digunakan secara adil, bukan hanya untuk keuntungan segelintir perusahaan besar. Selesai. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Uber dan teknologi sejenisnya lebih banyak manfaat atau malah bikin masalah? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya, terutama yang pakai Uber atau aplikasi sejenis, biar mereka juga lebih aware sama kondisi ini. Dan pastinya, subscribe channel Buka Buku Yuk biar nggak ketinggalan rangkuman buku selanjutnya.